kita lanjutkan sifat-sifat bayangan cermin tadi. Selain kita bisa tentukan dengan menggunakan percobaan-percobaan dengan menggunakan sendok, spion, dan sebagainya, kita juga bisa menentukannya dengan menggunakan rumus. Bahkan dengan rumus ini kita bisa menentukan berapa sih jarak antara bayangan yang terbentuk tersebut dengan cermin. Kita bisa tahu itu. Nah, ada dua rumus. Yang pertama, menentukan jarak bayangan ke cermin menentukan jarak bayangan ke cermin, kita bisa menggunakan rumus ini. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, apa itu F? F itu adalah titik fokus. F sama dengan titik fokus. Setiap cermin cembung dan cermin cekung itu memiliki titik fokus. Nah, ini kan melengkung ya. Cermin cekung kan melengkung. Lengkungan ini kalau misalnya kita tarik terusannya, kita tarik terus, itu akan membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran itu memiliki jari-jari. Nah, setengah dari jari-jari itu adalah titik fokus. Nah, satuannya sentimeter. Jadi untuk setiap cermin itu biasanya fokusnya sudah diketahui. S adalah jarak benda ke cermin. Satuannya juga sentimeter. Jadi jarak benda ke cermin, misalnya kita berada di depan cermin. Nah, berapakah jarak bendanya kita ke cermin itu berapa senti? 1 senti, 10 senti, 100 senti, itu lambangnya S. Kalau S aksen, ini bacanya S aksen, adalah jarak bayangan ke cermin. Satuannya sentimeter juga. Nah, S aksen itu ini ketika kita bercermin. Nah, kita bercermin dari bayangan di dalam sana ke cermin itu jaraknya berapa sentimeter. Itu dilambangkan dengan S aksen. Nah, perlu kita ketahui juga F ini. Nah, kita harus tahu nih, F pada cermin cekung dan cermin cembung itu berbeda. Kita tulis di sini ya. Pada cermin cekung, F bernilai positif. Pada cermin cembung, F bernilai negatif. Nah, itu sudah ketentuan. Ini notes yang harus diingat-ingat. Nah, ini ya. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Ini sudah diketahui. Lalu ada ketentuan di mana pada cermin cekung F-nya bernilai positif, pada cermin cembung F-nya bernilai negatif. Dan satu lagi, ini juga sebagai catatan, apabila nanti S aksennya ditemukan bernilai positif, jika S aksen bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata. Nyata itu pasangannya pasti terbalik. Nah,
Kebalikannya, kalau S aksen itu bernilai negatif, maka bayangan bersifat kebalikan dari ini. Maka bayangan bersifat maya, pasangannya tegak. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Teman-teman biar mudah, biar nggak terbalik-balik, hafalin aja satu. Ingat-ingat aja satu. Cermin cekung saja misalnya. Cermin cekung kalau F-nya itu positif, otomatis cermin cembung itu F-nya bernilai negatif, kebalikannya. Nah, sedangkan jika setelah perhitungan ini S aksennya bernilai positif, baik ya, baik, maka bayangan bersifat nyata pasangannya terbalik. Nah, ini negatif, maka bayangannya bersifat maya, dunia maya itu kebanyakan bernilai negatif, seperti itu. Mudah-mudahan paham. Satu lagi, ini untuk menentukan sifatnya maya atau nyatanya. Maya atau nyata. Nah, kalau kita ingin menentukan apakah bayangan benda itu diperbesar atau diperkecil, maka kita akan menghitung perbesaran bayangan. Nanti menentukan perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan atau dilambangkan dengan huruf M. Nah, ini perbesaran bayangan huruf M. Rumusnya M sama dengan S aksen per S. Ini sama, S aksen itu jarak bayangan ke cermin, S jarak benda ke cermin. Nah, ini notes-nya. Apabila M bernilai sama dengan 1, maka ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Tapi jika M-nya nilainya kurang dari 1 itu berarti 0,9, 0,8, mengecil ya, nggak nyampe 1, itu maka bayangan diperkecil, lebih kecil daripada benda sesungguhnya. Sebaliknya, jika M-nya perbesarannya lebih dari 1, berarti ini ya, lebih dari 1, 1,1, 1,2 dan seterusnya, maka bayangannya diperbesar. Aduh, maaf ini spidolnya habis, jadi ditebelin dulu. Mudah-mudahan kelihatan. Nanti contoh soalnya soal berikutnya.